Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini akan mempresentasikan progres proyek 3 untuk memenuhi mata kuliah proyek 3 UTS. Di kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri, ketua kelompok dari Ibrahim Akram, dan anggota saya. Saya Bunga Purwaningsih. Saya Cairanina Yunainggolan. Saya Muhammad Rizal Marzuk. Langsung lanjut ke pembahasan. Yang pertama, latar belakang akan disampaikan oleh Nayu. Dar, kok lama, Dar? Nah, untuk latar belakangnya yaitu donor darah penting untuk memenuhi kebutuhan transfusi darah berdasarkan standar WHO. Kebutuhan darah ideal di Indonesia sekitar 5,6 juta kantong per tahun. Sementara ketersediaannya pada 2025 hanya sekitar 4,4 juta kantong. Sehingga masih terdapat kekurangan. Di Kabupaten Indramayu, pelaksanaan donor darah masih menghadapi kendala seperti pencatatan manual, kemudian keterbatasan informasi stok darah, serta kurangnya akses digital terhadap jadwal dan lokasi kegiatan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diusulkan SIPEDA, yaitu Sistem Informasi Pendonoran Darah bagi PMI Indramayu yang menyediakan fitur pemesanan lokasi donor darah berbasis web GIS, pemantauan stok darah real-time, penjadwalan kegiatan, pendaftaran donor online, pencatatan kehadiran digital, riwayat donor, rekap kegiatan otomatis, serta notifikasi WhatsApp guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan donor darah. Dar. Udah. Nah, yang udah itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah sendiri itu ada 5. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi yang menyediakan data stok darah, jadwal, dan lokasi donor darah secara akurat dan mudah diakses oleh masyarakat secara real time. Kemudian yang kedua, bagaimana mengelola penjadwalan kegiatan donor agar informasi kegiatan terpusat dan mudah diperbarui oleh admin PMI. Yang ketiga, bagaimana menerapkan pendaftaran donor online dengan pre-screening kelayakan digital untuk mengurangi antrian dan meningkatkan kesiapan pendonor. Dan yang keempat yaitu bagaimana menerapkan pencatatan kehadiran digital oleh petugas lapangan untuk mempercepat proses pencatatan dan mengurangi kesalahan input manual. Yang kelima, bagaimana mengimplementasikan komponen WebGIS untuk menampilkan lokasi kegiatan donor pada peta interaktif berbasis koordinat. Selanjutnya yaitu ada batasan masalah. Untuk batasan masalah sendiri itu ada 6. Yang pertama, sistem difokuskan pada manajemen informasi dan kegiatan donor, kayak jadwal, pendaftaran, pencatatan, lapangan stok, darah, rekap, tidak mencakup proses medis atau laboratorium internal PMI. Yang kedua, implementasi WebGIS mencakup penyimpanan koordinat lokasi dan visualisasi pada peta interaktif atau marker atau pop-up menggunakan library leaflet. Yang ketiga itu ada pencarian kehadiran dilakukan oleh petugas lapangan yang login menggunakan role khusus, bukan oleh pendonor secara mandiri. Yang keempat, target pengguna mencakup 3 aktor, yaitu ada admin, PMI, petugas lapangan PMI, dan pendonor atau masyarakat umum yang tanpa login. Yang kelima, notifikasi WhatsApp menggunakan mekanisme WA MI atau tautan langsung tanpa gateway berbayar. Dan yang terakhir ada integrasi dengan sistem internal PMI dibatasi pada ekspor data rekap ke format Excel sebagai tahap awal. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bunga Purwadingsi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tujuan
Kenapa kami mengambil SIPEDA? Karena yang pertama, mengembangkan sistem SIPEDA untuk menyediakan informasi donor darah yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat Kabupaten Indramayu secara real time. Lalu yang kedua, mengimplementasikan fitur pendaftaran donor online dengan pre-screening kelayakan digital sesuai standar PMI pusat. Lalu yang ketiga, mengimplementasikan pencatatan kehadiran pendonor secara digital oleh petugas lapangan untuk menggantikan pencatatan manual berbasis kertas. Lalu yang keempat, menyediakan modul penjadwalan dan pengelolaan stok darah yang dapat dikelola secara mandiri oleh admin PMI. Dan yang terakhir adalah menyediakan peta interaktif berbasis WebGIS untuk visualisasi lokasi kegiatan donor darah di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu. Lalu selanjutnya ada manfaat. Yang pertama adalah bagi PMI Indramayu, alur kerja kegiatan lebih rapi, operasional lapangan lebih tertib, pengelolaan stok darah lebih akurat, dan rekap kegiatan lebih cepat. Lalu yang kedua, bagi petugas lapangan PMI, proses pencatatan kehadiran pendonor lebih cepat dan minim kesalahan dibanding pencatatan manual. Lalu yang ketiga, bagi pendonor atau masyarakat. Akses informasi jadwal, lokasi, dan stok darah lebih mudah secara real time, dapat mendaftar online, melihat riwayat donor, dan mengunduh kartu donor digital. Lalu yang terakhir ada bagi pengembangan akademik, menjadi sarana penerapan web development, basis data, UI UX, serta web GIS pada kasus nyata di lingkungan pemerintah daerah. Lalu selanjutnya ada alur kerja. Di sini alur kerja yang pertama menentukan konsep dan ide identifikasi masalah operasional PMI Indramayu dan penentuan ruang lingkup sistem. Lalu yang kedua, pembuatan proposal, penyusunan dokumen proposal mencakup latar belakang, kebutuhan fungsional, rancangan awal, dan rencana pengerjaan. Lalu yang ketiga, konsultasi dengan dosen pengampu, verifikasi arah, pengembangan, dan validasi ruang lingkup proyek. Lalu yang keempat, perancangan sistem. Pembuatan IRD, kelas diagram, use case, diagram, activity diagram, dan desain antarmuka di Figma. Lalu yang kelima, pengembangan aplikasi. Implementasi fitur secara interaktif menggunakan Next.js dan Subjs dimulai dari fitur ini atau stok darah, jadwal, peta, hingga fitur lanjutan. Pre-scanning, riwayat donor, kartu donor digital, manajemen lokasi, dan akun. Lalu yang keenam, uji coba aplikasi. Pengujian fungsional seluruh fitur oleh tim pengembang dan validasi bersama pihak PMI Indramayu. Lalu yang ketujuh, perbaikan perbaikan berdasarkan hasil uji coba dan masukan dari PMI. Dan yang terakhir, pembuatan laporan hasil proyek, dokumentasi seluruh proses pengembangan, hasil implementasi, dan evaluasi sistem. Lalu selanjutnya ada flowchart yang akan dijelaskan oleh dari Muhammad Rizal Marjuk. Marjuk, marjuk. ulang-ulang. Ah, Selanjutnya ada flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rizal Marjuk. Oke, selanjutnya ada flowchart untuk bagian admin ya, atau alur sistem yang akan admin lalui nanti. Yang pertama dari mulai terlebih dahulu, kemudian menuju ke halaman login, admin akan diminta untuk memasukkan email dan juga password. Jika salah, maka sistem akan kembali ke halaman login. Dan jika berhasil, akan langsung ke dashboard. Kemudian, selanjutnya, admin bisa memilih menu
menu kelola jadwal, kelola lokasi, kelola artikel, kelola registrasi, dan lain-lain. Dan jika sudah selesai melakukan aksi tersebut, maka perubahan akan tersimpan pada database. Jika sudah selesai, bisa logout kemudian selesai. Selanjutnya, ada bagian petugas lapangan. Pertama, mulai, kemudian login, input, email, dan juga password. Kemudian di jika salah, maka kembali ke halaman login. Dan jika benar, akan langsung ke perusahaan, yaitu lihat jadwal hari ini, kemudian ada jadwal hari ini atau tidak. Jika tidak, tampilkan tidak ada jadwal hari ini. Jika ada, pilih jadwal. Kemudian pilih mode pencatatan. Bisa mode A untuk scan kode, kode B untuk manual. Nah, jika tidak ada pencatatan lagi, maka akan logout, kemudian selesai. Lanjut, untuk yang terakhir ada flowchart untuk pendonor. Dimulai dari halaman, yaitu jadwal, kemudian pilih jadwal aktif, kota tersedia atau tidak. Jika tersedia, bisa lanjut. Jika tidak, akan menampilkan kota penuh. Nah, jika kota tersedia, akan diisi form biodata seperti nama, nik, telepon, dan lain-lain. Kemudian sistem akan melakukan pre-screening untuk usia 17 sampai 65 tahun, berat badan, dan lain-lain. Jika lolos pre-screening, eh, jika tidak lolos pre-screening, maka akan muncul tampilan alasan penolakan plus saran tidak bisa dilanjut. Dan jika bisa, submit registrasi, kirim data ke server, kemudian nomor HP sudah daftar di jadwal ini atau tidak untuk menghilangi redundansi data. Jika nomor telepon sudah terdaftar, maka akan selesai. Jika belum terdaftar, akan menggenerate kode registrasi 8 karakter unik, misal 12A, ya, dan lain-lain. Kemudian tampilkan konfirmasi kode registrasi plus char plus opsi salin atau share. Waduh, Kemudian selesai. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dari. tes tes. Ada suara nggak? Ada. Udah ada. Ada. Selanjutnya ini ada progres terakhir pengerjaan proyek 3 di kelompok kita. Jadi di bulan pertama kita persiapan konsep ide. Terus di bulan kedua ini kita survei mitra secara langsung ke Pemdanya, ke pihak PMI. Dan dari bulan pertama ini kita sudah eh, melakukan pembuatan websitenya. Lanjut di bulan kedua kita sudah uji coba website si Peda. Lanjut di bulan 3 di bulan 3 kita melakukan perbaikan eh, secara bertahap. Terus dari awal kita juga sudah eh, melakukan penulisan laporan untuk proyek 3 dari bulan 1 sampai bulan 3. Lanjut ke pengerjaan proyek mingguan. Yang pertama ini di minggu 1 dan 2 kita mempersiapkan alat dan bahan. eh, dan minggu ke-6 kita survei mitra dan wawancara pemilik. Di minggu 10 kita menulis laporan kemajuan proyek ini. Di minggu 9 kita mengevaluasi website kita. Di minggu ke-5 kita
sudah melakukan pembuatan website dan uji coba di minggu ke-7 perbaikan website, dan di minggu 10 itu penulisan akhir laporan proyek 3. Lanjut saya akan menjelaskan mockup dari website sepeda. Di sini yang pertama di beranda ini ada hero banner. Ini eh, ada kata satu tetes darah, tiga nyawa terselamatkan, dan juga ada informasi-informasi langkah-langkah jika pendonor bingung. Di sini ada 4 langkah. Lanjut di di sini ada jadwal donor kegiatan terdekat. Jadi pendonor bisa melihat lokasi terdekat, kegiatan apa yang lagi terbuka untuk mendonor di tempat terdekatnya. Terus juga ada informasi dampak nyata. Jadi pendonor bisa melihat satu kantong darah itu bisa menyelamatkan berapa nyawa, terus berapa total waktu yang dibutuhkan untuk mendonor, usia minimal, dan jeda hari donor. Lanjut di sini ada navigasi untuk eh, cek stok darah dan daftar donor atau cari lokasi. Di sini juga ada edukasi dan informasi, artikel-artikel terbaru tentang donor darah setempat. Lanjut di sini ada footer, ada informasi tentang Sipeda, layanan, informasi, dan kontak. Lanjut ke bagian peta. Di sini sudah halaman yang berbeda. Tadi kan beranda. Di sini peta lokasi donor darah. Jadi pendonor itu bisa melihat eh, tempat-tempat apa saja yang lagi membuka donor darah. Lanjut. Nah, di sini sudah halaman berbeda jadwal donor darah. Jadi pendonor ini bisa eh, melihat jadwal-jadwal donor sesuai, bisa memilih bulan, terus lokasi yang lagi membuka donor darah. Di sini ada 3 lokasi. Jadi pendonor itu bisa milih jadwal yang sesuai dan bisa mendaftar online. Di sini ada untuk donor darahnya nih ada. Jadi pendonor ini bisa melihat informasi tanggal, waktu, dan sisa kuota darah. Juga ada informasi tambahan dari setempat dan syarat-syarat donor darahnya. Jadi pendonor ini disuruh mengisi nama lengkap, NIK, nomor induk kependudukan, email, nomor WhatsApp, golongan darah, dan jenis kelamin. Yang terakhir tanggal lahir. Terus lanjut, pendonor juga bisa melihat informasi stok darah. Jadi stok darah apa saja yang sedang dibutuhkan oleh pihak PMI, atau stok berlokasi juga bisa dilihat. Di sini ada halaman utama artikel di informasi seputar donor darah, tip kesehatan, dan kegiatan PMI di Indramayu. Di sini pendonor juga bisa melihat syarat, panduan lengkap, dan proses donor darah. Jadi semua yang perlu diketahui sebelum donor, ada syarat, persiapan, dan lain-lain. Syarat boleh donor, tidak boleh donor, persiapan sebelum donor, dan proses donor darah. Di sini ada fitur cepat dan navigasi melihat jadwal donor darah, dan ada kontak PMI Indramayunya. Nah, di sini kita pendonor bisa mengecek riwayat donor darahnya dengan memasukkan nomor telepon mereka dan kode registrasi mereka. Jadi nanti outputnya itu kartu dan histori
pendonor itu pernah donor darah berapa kali, dan di ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan pendonor darah. Jadi kita menyediakan jawabannya. Jadi jika bingung, pendonor bisa ke halaman ini untuk eh, agar bisa menjawab pertanyaan mereka lah, pendonor darah. Jadi kita menyiapkan jawaban-jawabannya. Ya mungkin eh, segitu ya dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.